Saat ini istilah gifted sudah semakin dikenal. Kita tidak asing lagi mendengar kata-kata seperti anak gifted. Seringkali kata gifted disamakan dengan memiliki IQ yang tinggi, jenius, atau anak berprestasi. Orang tua mungkin mengenali anaknya gifted karena mengobservasi bahwa anaknya berbeda dengan teman-teman sebayanya. Karena kebingungan ini anaknya kemudian dibawa ke psikolog. Dan dari hasil asesmen psikolog kemudian berkata, anak bapak ibu ini gifted. Hari-hari berikutnya orang tua, biasanya dimulai dari ibu, mulai mencari tahu apa sih gifted itu, apa karakteristiknya, mengapa anak saya yang tadinya saya duga punya masalah perkembangan atau perilaku kok ternyata dikatakan gifted. Dari tidak tahu apa-apa, pengetahuan tentang giftedness nol, akhirnya ibu mulai mengerti. Ketika bapaknya mendengar bahwa anaknya gifted, sang bapak juga ikut mempelajari tentang giftedness. Kedengarannya itu sesuatu yang bagus ya, gifted, genius, siapa sih yang tidak ingin anaknya dikatakan sangat pintar? Bapak ibu mulai bermimpi bahwa anaknya akan berprestasi, selalu juara, dan menerima medali. Kalau besar nanti bisa mendapatkan kesempatan menerima beasiswa dan sekolah di luar negeri, menjadi penemu atau masyhur atau seseorang yang akan sukses luar biasa. Namun sayang mimpi itu pun kandas di tengah jalan karena tiba-tiba anaknya mogok sekolah. Guru mulai melaporkan bahwa anaknya tidak fokus, tidak mengumpulkan tugas, menghayal di kelas, mengganggu teman-teman, nilainya anjlok. Bagaimana mungkin anak gifted namun nilai raportnya jelek? Kelihatannya di rumah dia sangat pandai, idenya selalu out of the box, memikirkan hal-hal yang membuat bapak ibunya heran dan bertanya-tanya, dari mana anak ini dapat ide seperti itu? Tetapi mengapa di sekolah dia tidak menunjukkan prestasi? Mengapa anak gifted tapi tidak pintar di sekolah? Para orang tua tenggelam dalam mencari jawaban bagi anaknya sampai lupa bahwa giftedness sama seperti bakat, warna kulit, tinggi badan, dan kepribadian yang sangat erat kaitannya dengan faktor genetik. Anak gifted kemungkinan mewarisi giftedness-nya dari salah satu orang tua, kedua orang tua, atau kakek nenek. Jadi entah orang tua anak gifted itu sebenarnya adalah juga orang gifted atau dibesarkan oleh orang tua yang gifted. 8 tahun lalu saya begitu fokus pada anak-anak saya sampai lupa dengan diri sendiri. Ketika mereka mulai besar dan mandiri, saya mulai bertanya apakah saya ini juga gifted. Namun lebih mudah mengidentifikasi giftedness pada anak-anak daripada orang dewasa. Orang mungkin akan berkata kita sombong atau membanggakan diri. Lagi pula sangat sedikit psikolog yang mengetes orang dewasa gifted. Rasanya aneh jika seorang ibu berusia 40 tahun pergi ke klinik psikolog dan berkata, saya ingin dites apakah saya ini gifted atau tidak. Oleh sebab itu, jika ditanya pada para orang tua anak gifted, apakah mereka juga gifted? Kebanyakan tidak mau mengaku. Seakan-akan mereka hanya memenangkan lotre karena mendapatkan anak yang gifted. Mengapa demikian? Kata gifted atau jenius selama ini dikaitkan dengan kemampuan istimewa pada kanak-kanak dan pencapaian luar biasa di kala dewasa. Sementara itu, banyak orang tua anak gifted yang karirnya biasa-biasa saja, tidak pandai matematika atau fisika, bukan lulusan universitas ternama, dan tidak selalu menjadi juara. Bahkan banyak yang saat remaja bermasalah, tidak suka sekolah, tidak punya prestasi, dan mengecewakan orang tua. Beberapa pengertian gifted yang umum. Pertama, giftedness adalah prediksi pencapaian di kala dewasa. Mereka pada kubu ini melihat orang-orang dewasa yang jenius seperti Albert Einstein, kemudian menelusuri masa kecilnya. Karakteristik seperti apa sih yang dimiliki mereka ketika kanak-kanak? Ditemukan seorang yang sejenius Einstein bukan saja memiliki IQ yang tinggi, namun juga ditunjang oleh kreativitas dan komitmen pada tugas. Tanpa faktor-faktor ini, maka meskipun IQ tinggi, maka tidak akan mencapai hal yang luar biasa. Pengertian lain mengatakan giftedness adalah potensi yang harus dikembangkan. Dalam perspektif ini dibedakan apa yang bisa dicapai anak dan apa yang telah dicapai. Kenyataan bahwa seorang anak memiliki prestasi eksepsional itu adalah bukti bahwa anak tersebut adalah gifted. Selanjutnya, pengertian gifted yang lain mengatakan bahwa giftedness adalah perkembangan asinkroni. Dalam pandangan ini, indikator giftedness bukan IQ dan bakat saja, namun juga ada faktor sensitivitas pada emosi. Giftedness adalah karakteristik yang menetap. Seorang anak gifted akan menjadi orang dewasa gifted, meskipun tanpa prestasi gemilang atau pencapaian luar biasa. Seseorang tidak akan kehilangan giftedness-nya, sama seperti seseorang tidak akan kehilangan keterbelakangan mental pada saat mereka dewasa. Jadi lega. Ternyata sekali gifted, maka orang itu akan tetap gifted. Serius? Meskipun tidak mencapai apa-apa? Iya, benar. Karena giftedness adalah realitas psikologis yang menciptakan pengalaman hidup yang kaya yang secara kualitatif berbeda dari norma. Faktor sensitivitas pada orang berintelijensi tinggi akan membawa mereka pada tingkat perkembangan personality yang lebih maju dan pengalaman psikis yang kaya.
Jadi giftedness bukan sekedar IQ tinggi, bukan juga hanya kemampuan logika. Namun seorang gifted memiliki pengalaman emosi, imajinasi, dan kreativitas yang kaya dan berkualitas. Kualitas ini bukan saja akan membawa mereka untuk berinovasi pada dunia sains dan teknologi, tapi juga memberi kontribusi pada kemanusiaan. Einstein, Newton, Tesla adalah gifted, tapi demikian juga dengan Nelson Mandela, Mother Teresa, dan Dalai Lama. Mereka adalah orang-orang besar yang memberikan perubahan pada kemanusiaan dan peradaban. Namun itu hanya sebagian orang gifted yang dikenal karena aksi mereka membawa mereka pada spotlight. Ada banyak orang gifted lainnya yang bekerja dalam keheningan melakukan kebaikan bagi kemanusiaan atau memanusiakan manusia lain. Sebagai contoh, sebagian besar wanita gifted menjadi gifted mom yang pencapaian utama mereka adalah melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang kemungkinan besar juga adalah gifted. Pada akhirnya, mengetahui apakah diri kita gifted atau tidak sama dengan mengetahui apakah saya memiliki harta warisan atau tidak. Sayang sekali jika punya harta warisan tapi kita tidak tahu, sehingga kita tidak pakai untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, mau mencari tahu apakah harta warisan itu ada atau tidak, itu adalah keputusan Anda.